Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi'afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan niku, oh iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu, sing cilike iku angon wedhus. Terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi'afwahihim. Efektivitas bi'afwahihim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dan saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe dienggo urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falanuwal liyana kakiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah saja ini normal saja, artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta, bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh, terus salat madhep daerah dhewe, nggo pelipur lar. Ya jare sahabat sing du'afal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kula peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampai jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman shalla ilal qiblaten, nggih. Ana mimman shalla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Terus kalau bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur rarar itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo
himar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk wae Nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa? Dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Mohon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah, ini kalau terang. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran. Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj. Mi'raj menurut keyakinan Ahlussunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa? Faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jepang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan artinya masalah itu. Kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem jadi dibualung ya dibualung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusa itu masalah-masalah sing ya begitu. Oke. Mbon niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama nek rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan didik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI. Orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengo sopo yang terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah. Itu tetap rata. Terkenal jotosi apa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang. Yang wabang ya abangan tenan. Sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yang ngalalo daerah wong Syiah nggih ngalalo daerah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu.
Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara neng Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing situ nggak jurus sidang mewah, nah kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, desi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon gak budutnya boten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyaran NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sakmangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balu. Di Timor Leste yang latihan bikin Ramos Hurtadi suduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sitok kiai kok ngono. Enggak sing kiai tengah-tengah ayo ono sing ngono ono sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya.
Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang maca Quran pelang-pelang raro karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang tuh saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, ya itu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Mbak Din Samsudin itu terpola. Tapi nak angger wong ngrasa di ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Ya, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot kan. Mursid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Model kitab pirang-pirang sesuk ono jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Nah sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bar itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya loh ya, saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa ifkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya tidak mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBZ berbakar Tamar NU Muhammadiyah kabeh wong di kelompok prakesel SBZ
gak sudah jadi presiden. Mergo setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Iku muktamar urung ana tandingane. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Waduh buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode
kita seluas mungkin punya wacana gitu, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman suwara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero iki kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng wae artine kan gak ana ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodgo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB onto napa kusumo. Yang tanggo kula bapak kula tuban Kalijogo tuban.
Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabi Ontokusumo. Saiki warise kula nu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya. Mau Gus barang apik tiba didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang tenan wong alim jus bakat Ontokusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwah ilamu diadirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggar sing raine mirip-mirip ngono iki. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah seneng pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahu nona kasus bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan ngono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enak ngenteni
Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garah kulo mboten susah. Hakon lho. Hakon wah niku mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Wes Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh. Ya artinya ya sudah. Tidak ada usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula menyen tak tiru tenan. Artinya tak tiru biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Langsung ngenteni iki gede. Bangun kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas itu enggak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya, lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang Gus Warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine cek preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Saya iku walim kelas atas kok kelakuan nemu. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon tobat wong mrek. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah pelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya sing motor rugi rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan.
Wong kula anggere teng mriki nggih ubal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang nggih dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah kula teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Nggih kadang ngertos, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong iki sepuro nggih kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nak teng saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai dibanding anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune berarti. Wah, paten. Wah. Saking awam kula. Maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo jajan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam deken. Situ bukan saya Pak. Untuk menjaga bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kasih Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Nah, kula nu sakniki nu sumpun ten. Urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Mana dari bojo kula kok tidak kula mati. Kula nu nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engko aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engko ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engko aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engko aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi dari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngene iki rame-ramene badhe pilkada. Oh, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek kena pesuan jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko arah-arah kasus. Padahal cara kula disowani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran ambek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran ambek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati ambek anak wis dibakasi hubungane wong tuwa ambek napa? Kok kowe bupati dolan apa tau dolan be anak menang anakku. Ana lho Gus, ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo be anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat jero aku ning dihormati malah anakku dhewe ra kesalah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng.
Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mulane kula jenenge nyai ning sampean wis kiai. Mulane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak ceritanya, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku ge hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syatol. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Kerabu. Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku ae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Harusnya tur ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i ge ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Wah, nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya hormati kula nggih biasa pakai sukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Lah perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten, cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir tetap murid, jadi pengaruh dulu mas lo bet tamu ya rapati hormat, kulo bet uang ya rodo angel betul aneh.
Tapi untuk takdir, kata kula itu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri ini turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Niku wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere humul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Humul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora humul klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan itu artinya begini, kalau matur, kalau bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan itu wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal Mbah Zubair Abeba, niku sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud Atur-Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ya niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa Atur-Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top pun harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh ya. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal di rapati di duit, kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembe gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rape tuku kain, perkara takok hukum. Wah, wong debat ora perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Dadi dekne terkenal keulamaan niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakal kain mboten mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Kula niku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo roh anak kula wong ngalim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya rohene humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri al-Fatihah.